Kalau kalian sering bingung harga borongan kalian terlalu murah atau malah terlalu mahal, video ini wajib kalian tonton sampai habis. Karena di video ini saya bakal tunjukin cara pakai kalkulator borongan Pro versi terbaru. Dan ini bukan sekedar Excel kali luas kali harga, tapi sistem estimator yang bisa generate BOQ otomatis atau RAB otomatis, hitungan berdasarkan lokasi, ada market calibration-nya, ada QC otomatisnya, sampai generate surat penawaran. Secanggih itu. Pertama, saat workbook dibuka, kalian masuk dulu ke sheet cara pakai. Atau untuk lebih detailnya, kalian akan mendapatkan tutorial lengkap cara penggunaannya. Di sini, saya sudah jelaskan alur workflow-nya, cara input, cara baca hasil estimasinya, ya. Jadi, buat yang baru pertama pakai, jangan langsung lompat ke BOQ, nanti bingung. Sekarang, kita masuk ke sheet hitung cepat. Ini adalah otak utama workbook ini. Kita mulai dari luas bangunan per meter perseginya. Misal kita bangun di sini luas meter perseginya adalah 250 meter persegi. Kemudian jumlah lantai misalkan 3 lantai. Kemudian di provinsi misalkan kita ubah di sini Jawa Barat ya. Kemudian kita pilih kabupatennya Bogor, Ciamis, Cianjur, misalkan di Bogor ya. Kemudian daerah terpencil tidak, full bangunan atau tidak. Di sini ada pilihan struktur saja, struktur plus dinding atau full bangunan. Struktur saja artinya hanya pondasi, slope, balok, kolom, plat lantai, dan rangka atap. Kalau struktur plus dinding berarti tambahannya adalah dinding. Dinding di sini hanya pasangan batako atau bata merah, non plester dan non aci ya. Kemudian kalau full bangunan berarti ini semuanya dari struktur, arsitektur, MEP ya, komplit. Anggap kita pilih full bangunan. Kemudian tipe pondasi, karena ini 3 lantai mungkin kita akan pilih pondasinya sesuaikan dengan estimasi misalkan borpel plus pelket plus tie beam. Lalu lantainya misalkan biasa atau slab on ground. Slab on ground artinya ada pengecoran di lantai dasar dengan wear mesh 1 lapis. Kalau lantai biasa berarti kalian urukan lantai kerja langsung pasang granit atau keramik ya. Kita pilih slab on ground. Lalu tipe atap, apakah mau pakai rangka atap biasa, baja ringan atau kayu atau dak beton? Kita anggap pilih pakai dak beton. Kemudian pekerjaan luarnya tidak termasuk, akses lokasinya misalkan di sini ada mudah, sedang, sulit, anggaplah kita sedang. Kemudian spesifikasi bangunan. Nah, ini yang paling penting. Apakah sederhana, standar, atau premium? Kita anggap premium ya. Lalu mode harga. Di sini ini ada mode harga manual dan harga AHSP. Kalau kalian pilih mode harga AHSP artinya workbook akan menghitung sesuai dengan database yang ada di workbook ini. Dan database AHSP ini bisa kalian update mandiri nantinya. Kalau misalkan harga tidak sesuai atau ada perubahan kenaikan harga ya, bisa kalian update mandiri. Misalkan kita pilih harga AHSP dulu. Otomatis target budget per meter persegi ini tidak dihitung karena warnanya udah grey. Mau kalian hapus, mau kalian isi atau nol, ini dia tidak akan dihitung ya. Kemudian mode proyek, apakah serah terima kunci atau upah borongan saja. Kita anggap misalkan serah terima kunci. Dan tambahan amannya 10% ini udah full ya. Ada keterangan sticky note-nya di sini, kalian bisa baca ya, 0 sampai 30% ya. Kemudian mode pemborong. Nah, ini mode pemborong ini ada agresif, normal dan konservatif. Agresif artinya kalian pengen kali dapat kerjaan ini. Untung tipis-tipis nggak masalah. Kalau normal ya, kalian pilih mode normal, artinya kalian mungkin ya dapat kerjaan ini alhamdulillah, syukur. Kalau nggak dapat ya berarti belum rezeki gitu kan. Mungkin kalian lagi banyak job gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian pilih yang konservatif, artinya kalian nih tahu nih ownernya. Dia harga berapapun oke nih. Yang penting kualitasnya oke. Berarti kalian pilih yang konservatif ya. Nah, di sini hasil estimasi harga itu adalah 17 juta sekian. Estimasi minimum 14.500.000 sekian. Estimasi aman 15.900.000 sekian. Dan estimasi idealnya 17 juta ya. Harga finalnya itu adalah 17.096.000 sekian. Artinya totalnya adalah 4,274 M. Total minimumnya segini, total amannya segini, dan total idealnya segini. Dan ini statusnya aman. Harga aman ya
17 juta sekian dari baseline AHSP ya untuk Kabupaten Bogor mode harga AHSP ya. Di sini ada keterangannya segala macam. Nah, di sini kalau misalkan kalian udah pernah ngeborong nih, ini kan ada kalibrasi pasar 2026. Kalian tahu nih misalkan di sana, wah terlalu tinggi bos, kalau segitu nggak akan terima nih. Mungkin kalibrasinya kalian turunkan di sini. Mungkin harganya terlalu mahal. Kalian biasa di sana mungkin 15 juta udah dapat untung nih misalkan. Ya udah turunkan, akan satu. Nah, ini dia akan turun ya. Ini adalah kalibrasi untuk faktor kalibrasi pasar 2026 sesuai dengan lokasi yang kalian tahu di sana ya. Defaultnya saya buat 1,1 ya. Kemudian ini ada kombinasi inputnya. Kalian pengen tahu nih. Jadi gimana bang? Kalau misalkan lokasi sempit, misalkan oh ownernya minta cepet nih kerjanya, musim hujan pula. Ini udah termasuk belum faktor-faktor itu. Nah, bisa kita atur faktor lapangan. Di sini kita akan klik di sini, atur faktor lapangan, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada 12 pilihan nih ya, faktor koreksi kondisi lapangan. Kalian sesuaikan dengan kondisi lapangan. Dari akses gang sempit, angkut material manual, mungkin bongkar plus bangun ulang, atau mungkin tanah bermasalah perlu perlakuan khusus ya. Misalkan owner sering revisi, scope belum jelas ya, atau mungkin pekerjaan di lantai 2 atau lebih misal ya. Atau mungkin ini renovasi ternyata, proyek renovasi bukan baru ya, tinggal tambahkan di sini. Kalau misalkan ini pilih iya atau pilih tidak ya, seperti itu. Jadi kalian bisa sesuaikan semuanya di sini dengan faktor koreksi kondisi lapangan. Oke ya, ini harus disesuaikan. Defaultnya kita akan setting ini hanya yang kita setting itu adalah di faktor cuaca, tambahan 5% ya, dan ada faktor misalkan deadline ketat kita tambahkan di sini. Berarti dia total koreksi lapangan itu 15%. Kita kembali ke hitung cepat. Nah, berarti dia sudah disesuaikan 15% dua kondisi. Oke, Bang, dengan harga segini saya berapa profitnya, Bang? Saya pengen tahu nih, operasional saya berapa? Ada biaya lain nggak? Oke, kita cek di sini. Kita cek di atur markup profit. Kita klik di sini ya. Nah, di sini target profit kalian bisa ubah di sini. Mau 10%, misalkan 15%. Kemudian biaya operasional. Oh, biaya operasional misalkan saya 10% nih. Atau biaya tak terduga ada tambahan, ada preman di sana tiap hari malakin. Misal gitu kan, 2% ya. Nah, total markupnya adalah 30%. Nah, ini dampak dari ke harga ya. Engine-nya 9 juta, ada nilai markup 2.900.000 sekian, totalnya jadi 12.600.000 sekian ya. Kita kembali ke hitung cepat. Nah, ini semua sudah terestimasi lengkap, detail. Terus gimana Bang lihat BQ-nya, lihat dashboard-nya, lihat rincian harganya? Oke, kita navigasi ke sini. Jadi di sini ada navigasi cepat ya. Kembali ke cara pakai, buka dashboard, lihat BQ otomatis, kemudian lihat rincian harga, generate surat penawaran ya. Misalnya kita lihat dashboard. Nah, ini semuanya adalah ringkasan yang lebih detail dari sheet hitung cepat yang sudah kalian input. Semuanya ada di sini. Markup profitnya berapa, mode pemborongnya gimana, ya kan? Kemudian tambahan amannya itu berapa, semuanya ada di sini. Dan ini status harganya, dia bilang terlalu mahal. Risikonya sedang, ya. Koreksi lapangan ada dua kondisi. Mode pemborongnya konservatif. Ya, karena kita pakai mode pemborong konservatif. Ya, terlalu mahal memang. Markup profitnya kita 30%. Oke, ya kan? Nah, kemudian saya mau lihat BQ otomatisnya, Bang. Oke, cek di BQ otomatis. Ini dia ya. Total itu adalah 3,155 M. Per meter perseginya adalah 12.622 ini ya. Sama nggak dengan dihitung cepat? Sama dong ya. 12.622 ya. Kemudian ini 3,155. Secepat itu BQ langsung terbentuk, semuanya detail, semua item-itemnya apa aja semuanya lengkap di sini. Mau lihat rincian harganya juga ada di sini. Nih rincian harganya. Terus itu kok ada 0 Bang rangka penutup atapnya? Ya karena kita pilih di hitung cepatnya kita pakai atap dak beton, bukan rangka atap. Kalau kita pilih rangka atap, maka di sini akan terisi yang dak beton, yang kosong ya. Rangka atap ini langsung terisi dan pekerjaan luar ini kosong. Ya karena kita tidak memilih pekerjaan luar ini ya, tidak. Kalau kita pilih di sini masuk. Nah, semua masuk komplit. Oke? Selengkap itu dan sedetail itu. Untuk BQ-nya ada di sini ya, semuanya lengkap ya. Rangka atap plus penutup atapnya. Kalau misalkan kita pilih sesuai yang tadi, misalkan di sini kita pakai dak beton, maka di BQ otomatisnya langsung menyesuaikan. Dak beton plus waterproofing untuk atap betonnya ya. Jadi rangka atapnya dihilangkan, diganti dak beton. Secanggih itu, seotomatis itu gitu loh.
oke, rincian harga oke, kita cek QC finalnya. Nah ini ya, QC finalnya ini adalah untuk memberitahukan apakah kita ada salah input atau salah perhitungan ya. Perhatikan di sini statusnya. Oke, 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 oke. Nah, harga realistik oke. Nah, ada warning nih, lokasi IKK warning. IKK estimasi rata-rata provinsi, cek IKK BPS kota jika butuh data lokal. Nah ini cuman sekedar lokasi IKK-nya yang warning ya. Artinya kalau kita kembali ke sheet hitung cepat ya, di sini kan ada keterangan nih IKK. IKK estimasi dari rata-rata provinsi, kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Nah, ini kita cek di sini bisa sama. Catatannya adalah harga bisa sama dengan kabupaten atau kota lain di Provinsi Jawa Barat karena data IKK per kota belum tersedia dari BPS. Gunakan appropriate di sheet IKK BPJS kota jika ingin punya data lokal. Artinya gini, sistem workbook ini adalah menggunakan harga IKK, indeks kemahalan konstruksi di seluruh Indonesia ya. Harga bisa saja Bogor sama Bandung itu mirip harganya atau sama. Nah, itu hanya penjelasannya itu hanya sebatas itu. Atau kalau kalian punya IKK yang lebih detail, kalian bisa update di IKK-nya, IKK BPS kota. Nah, ini kalian bisa update di sini berapa IKK-nya. Aceh, Sumatera, semuanya bisa kalian update di sini. Sesuaikan dengan IKK di lokasi kalian masing-masing ya untuk yang tahun terbaru misalkan. Misalkan di sini kalian mau pakai IKK yang terbaru nih tahun 2027 misalkan. Karena mungkin kalian pas ngitungnya di tahun 2027 ya ganti ya seperti itu. Lalu kita cek surat penawarannya Bang. Gimana Bang surat penawarannya? Oke, ini dia. Surat penawarannya kita buat sekarang lebih profesional ya. Ada nomor penawaran, tanggal penawaran, berlaku sampai kapan. Ini bisa kalian edit ya. Semuanya ini bisa kalian edit. Kemudian untuk otomatisnya di sini ini semuanya langsung ngelink dengan harga perhitungan kalian. Nah, jadi ini ya, grand total harga penawaran itu adalah 3,313. Kita cek dihitung cepat ya. 3,313 M. Sama. Ini tinggal kalian tanda tangan, isi di sini terbilangnya ya, kalian tinggal tanda tangan ya di sini estimator atau pemborong. Ini kemudian rincian harganya udah ada di sini, semua lengkap ada di sini ya, verifikasi udah sinkron ya di sini. Kemudian jadwal pembayaran ini sudah bisa diatur di sini ya. Seperti apa down payment misalkan 30%, termin 1 sekian-sekian. Kalau kalian mau ubah di sini ini bisa ya bagi yang status pro. Misalkan ubah ya, syarat dan ketentuannya apa, ini semuanya kalian mau sesuaikan lagi bisa ya. Kemudian baru nih kalian pihak penawar tanda tangan, tanggalnya, kemudian pihak menerima atau owner atau kliennya. Oke, tadi kan kita menggunakan mode harga ASP. Gimana dengan mode harga manual, Bang? Saya pengen tahu. Oke, kita misalkan ganti di sini mode harga menjadi harga manual ya. Kalau harga ASP di sini kosong, otomatis ini tidak dihitung. Kita ganti di sini dengan mode harga manual. Nah, artinya target budget kalian harus isi di sini. Misalkan kalian mau hitung dengan target budgetnya misalkan 7,5 juta. Terus spek kalian mau ubah jadi standar misalkan ya. Dan hanya misalkan di upah borongan. Nah, lihat hasilnya. Rekomendasi engine AHSP per meter persegi itu adalah 3,8 juta. Idealnya itu adalah 3,8 juta ya. Kalian masukkan target budgetnya itu 7,5 juta ya. Artinya total penawaran kalian itu adalah 1,875. Sedangkan rekomendasi dari AHSP itu total ideal itu adalah 950 juta. Ini untuk upah borongan saja. Berarti harga kalian terlalu tinggi ya. Di sini ada statusnya. Cek input harga 150% ya, lebih tinggi. Ini lebih tinggi ya. Statusnya lebih tinggi ya. Harga lebih tinggi, sangat-sangat tinggi. Kemungkinan kalian tidak akan diterima penawarannya. Terlalu mahal. Atau kalian mau coba masukkan di sini dengan harga misalkan 6,5 juta ya, tapi kalian mau full serah terima kunci. Lihat hasilnya. Maka engine HSP akan menghitung totalnya adalah 10,194. Idealnya itu adalah 10,182 ya. Target penawaran kalian itu cuma 6,5 juta. Artinya di sini status rugi. Harga kurang 70% dari baseline AHSP. Itu yang mode manual. Jadi kalian bisa menganalisis, dianalisis oleh workbook ini. Harga penawaran kalian terlalu tinggi kah? Terlalu rendah kah? Semua dianalisis di sini ya. Rugi statusnya. Kalian nawar 6,5 juta, serah terima kunci ya. AHSP ngitungnya 10 juta per meter persegi. Rugi. Kalau kemahalan, kalian dibilang kemahalan. Kalau kalian terlalu rendah, kalian dibilang di sini statusnya rugi. Cek QC finalnya.
warningnya. Jelas di sini banyak warningnya, harga realistiknya, lokasi. Kalian cek di sini detail dan rekomendasinya apa di sini. Seperti itu, semudah itu. Itu kalau pakai mode manual. Itu yang baru dari workbook ini dari versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya dia hanya menghitung baseline luas dikali target budget. Sekarang ini dianalisis. Harga penawaran saya kalau saya harga nawar sekian ini kemahalan atau kemurahan atau rugi. Ada analisisnya sekarang di sini. Dan seperti yang tadi bisa kalian kombinasikan lagi untuk atur faktor lapangan, atur faktor profit ya, semuanya bisa kalian atur. Karena rugi artinya kalian harus ubah harga manualnya itu di minimal di 10.182.000. Kita anggap kita masukkan 10.500.000 ya. Oh, sorry terlalu banyak nolnya ini ya. Maka statusnya akan aman, harga aman 10.500.000 per meter persegi. 103 dari baseline. Artinya lebih dari 3% ya. Perhitungan rekomendasi itu adalah 10.194, kalian masukkan sini. Lebih 3%. Oh, nggak masalah, aman harganya. Harga bisa sama, maka harganya ini aman. Ini yang kalian tawarkan. Dan otomatis di BQ, dashboard ya, semuanya akan mengikuti. Sudah ada langsung BQ lengkapnya dengan harga 10.500.000. Semuanya udah lengkap di sini. Secanggih itu dan semudah itu. Oke, jadi seperti ini ya untuk cara menggunakan kalkulator BQ dan Borongan Pro ini, dan ini adalah suatu kelebihan update dari versi sebelumnya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas, ada yang perlu dipertanyakan, silahkan komen aja di kolom komentar. Dan jangan lupa, yang belum download, kalau mau download file Excel ini, silahkan komen kalkulator Borongan.